karena akses jalan kurang lebih ada mungkin sekitar 300 meter ini tidak boleh berpapasan kendaraan karena di sekelilingnya ini ada empang sebelah kiri dan ada juga empang sebelah kanan, sehingga kalau orang mau masuk ke tempat ini mau berpapasan harus lihat dulu dari depan seperti itu. Ibu, dada ibu. Hari ini saya berada di salah satu objek wisata yang ada di Kabupaten Baru, tepatnya di Kecamatan Sopeng Priaja ya. Kalau kita dapat pelabuhan Awarake, pelabuhan kapal kayu tempo dulu ya. Nah, sekarang jalan itu yang masuk kurang lebih mungkin sekitar 1-2 km. Nah, kita ini berada di tempat yang sebenarnya kalau menurut saya tempat rekreasi ini cuma cukup bagus ya, karena berada di pesisir pantai dan pemandangan di sekitarnya cukup bagus karena ada pelabuhan, bisa kita lihat pelabuhan yang ada di sana dan beberapa pemandangan-pemandangan yang view-nya bagus karena dikelilingi dengan bukit-bukit yang hijau. Nah, di kafe ini juga sudah dilengkapi beberapa fasilitas seperti ada beberapa gazebo yang berjejer. Ini cukup banyak saya lihat gazebo yang ada pohon pindah, ada yang jual-jual makanan. Cuma sayang sekali kalau menurut saya ini belum dikelola dengan baik. Kalau dikelola dengan baik ini dipromosi dengan baik, fasilitas sudah ditambah. Ya mungkin saja pengunjung bisa banyak datang di sini. Ini bisa dijadikan sebenarnya tempat untuk semacam tempat untuk camping, untuk acara-acara komunitas, keluarga, dan organisasi. Ini bagus sekali. Bukan hanya untuk camping, tetapi juga untuk kegiatan-kegiatan outdoor seperti kegiatan outbound. Pemerintah, swasta, ini sangat layak sekali untuk kita rekomendasikan. Nah, tinggal memang ada beberapa hal yang harus diperbaiki, terutama tadi fasilitas, sarana dan prasarana. Dan kalau bisa, biaya masuk itu dikasih murah dulu, jangan dulu terlalu seperti sekarang ini, supaya orang rame-rame datang ke sini. Nah, karena kalau dengan fasilitas seperti ini, dengan tarif masuk 10.000 per orang dewasa, kemudian parkir 10.000, menurut saya ini tidak memberikan daya tarik bagi orang untuk rame-rame, untuk daya tarik keluarga. Karena itu lebih baik kita turun sedikit, mungkin hanya 5.000 untuk biaya masuk, tetapi orang pengunjung yang datang di sini menjadi lebih besar, itu sama saja. Nah, kemudian mungkin memang perlu ada semacam panggung-panggung di mana pengunjung yang datang bisa mendengarkan live musik, bahkan kalau bisa dia bisa menyanyi, gitu ya. Nah, seperti itu. Pokoknya tempat ini sangat bagus sekali. Saya belum tahu informasi yang jauh dikelola oleh siapa pengelola tempat ini, tetapi bagus. Nanti kalau berkembang ya mungkin jalan masuk di sini perlu diperluas sedikit, ditambah 1 meter, sehingga kendaraan ketika berpapasan masuk tidak kesulitan. Oke, ternyata objek wisata La Sonrai yang ada di Desa Batu Putih, Kecamatan Sopeng Priaja ini milik swasta,
pemerintah ya. Dan ini boleh dikatakan milik perorangan sebenarnya. Tetapi menurut pengunjung kalau hari Sabtu, hari Minggu cukup ramai. Nah, karena itu saya ingin melihat apakah benar hari Sabtu Minggu dan itu ramai. Karena ini sayang kalau tidak bisa berdampak lebih besar lagi karena view-nya bagus, tinggal fasilitasnya saja yang dikembangkan ya. Ada panggung-panggung utama di mana orang pengunjung bisa mendapatkan hiburan. Kemudian perlu ada beberapa masyarakat-masyarakat lokal yang menjajakan aneka makanan dan minuman yang berbeda sehingga ini menjadi daya tarik sendiri. Tapi yang paling penting sebenarnya di sini adalah akses jalan untuk masuk. Karena untuk masuk ke tempat ini kita harus melewati beberapa empang dan di situ hanya satu kendaraan yang bisa lewat. Salah satu kelebihan tempat ini juga, objek wisata Lasonrai yang ada di Desa Batu Putih, Desa Kabupaten Baru ini adalah kalau kita ingin camping atau teman-teman yang suka camping, ini pada malam harinya ini bisa ditempati untuk mancing karena di sebelah belakang saya ini hamparan laut ini. Dan menurut informasi petugas yang ada di sini banyak biasa komunitas-komunitas atau perorangan atau keluarga yang datang camping di tempat ini sekaligus memancing dan lumayan bisa dapat ikan-ikan laut yang cukup bisa menjadi teman di kala bermalam di objek wisata ini. Dan di belakang saya ini ada pelabuhan. Nah ini pelabuhan Awarangin. Kita lihat itu ada beberapa kapal-kapal itu bukan hanya kapal kayu ternyata, itu banyak juga kapal-kapal besi yang bersandar, bahkan ada kapal tanker Citra yang lagi bersandar. Nah cuma memang sekarang lagi musimnya ombak yang deras sehingga banyak kayu-kayu, kotoran-kotoran, sampah kiriman dari pulau-pulau atau tempat lain ya teman-teman sekalian. Jadi asik sebenarnya tempat ini sambil kita nikmati suasana yang ada di tempat ini dengan suasana pasir putihnya, kita juga bisa melihat lalu lintas kapal keluar masuk di daerah ini. Nah mudah-mudahan ke depan ini bisa menjadi berkembang, bisa menjadi salah satu opsi bagi teman-teman yang senang melakukan camping, senang melakukan kunjungan-kunjungan ke tempat wisata.